Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak ibu sekalian. Pada pertemuan sekarang kita adalah pertemuan ke-9. Materi kita sekarang kelanjutan dari materi persamaan kuadrat. Mudah-mudahan anak ibu berada di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, nah sekarang tolong diperhatikan. Ibu sudah siapkan materi kita untuk pertemuan ke-9 ini mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini indikator pencapaian kita ini. Kemudian yang kita bahas pertemuan sekarang itu menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan diskriminan. Ya, nah di dalam bentuk diskriminan itu kita akan menjumpai nanti adanya bilangan yang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bilangan real atau bilang nyata, kemudian bilangan rasional, kemudian bilangan irasional. Itu adalah bilangan nyata. Kemudian ada lagi bilangan non real atau tidak nyata ya. Nah, sekarang di dalam persamaan kuadrat itu kita akan mempergunakan nanti adalah di rumus ABC. Kita mengingat kembali kepada rumus ABC, X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, sekarang yang dari persamaan kuadrat ini kita mengambil untuk diskriminannya, itu yang di dalam akar ini, rumus yang di dalam akar ini. Itu pada rumus tersebut terdapat B kuadrat kurang 4AC. Yang di dalam rumus dalam akar ini kita pakai, itu disebut dengan diskriminan. Kita singkat dengan D. Nah, sifat-sifat akar persamaan kuadrat dapat ditinjau dari nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sekarang yang pertama kita melihat sifatnya. Yang pertama adalah sifat akar persamaan kuadrat yang pertama, yaitu jika D besar dari 0. Jika D besar dari 0, di bentuk umum kita persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan. D besar dari 0, di mana di dalam D-nya itu rumus kita D B kuadrat kurang 4AC. Nah, nanti untuk yang berlainan itu X1 dan X2-nya tidak sama. Ya, kalau persamaan kuadratnya kita faktorkan, X1 dan X2-nya tidak sama. Nah, itu berlainan ya. Nah, contoh. Sekarang tentukan jenis akar persamaan kuadrat X2 X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Tanpa terlebih dahulu menentukan akar-akarnya, tidak kita faktorkan. Nah, bagaimana caranya penyelesaiannya? Nah, sekarang X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Di sini di X kuadrat A-nya adalah 1, di X B-nya adalah min 6, C-nya adalah 8. Nah, kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat. B kuadrat, B kita adalah min 6, berarti min 6 kuadrat. Kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 8. Nah, sekarang min 6 kuadrat 36, ini kita kali min 32. Berarti ini kita kurang dapat A. D-nya sama dengan 4. Jadi D kita sama dengan 4 lagi. Berarti 4 itu besar dari 0. Nah, oleh karena itu, maka didapat D besar dari 0 itu kita dapatkan dari persamaan kuadrat kita X kuadrat kurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya berbeda atau tidaknya? Kita pergunakan dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pikirkan 8 itu berapa kali berapa hasilnya 8? Berarti min 4 kali min 2. Ya. Kemudian min 6 ini dapatnya min 4 ditambah min 2. Maka kita dapatkan nanti X kurang 4 untuk X1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4. Ya. Pindah dia menjadi positif. Yang kedua, X2-nya X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X2-nya ini pindah lagi menjadi 2. Nah, sekarang X1 dan X2-nya berbeda. Nah, itu yang kita sebut dengan D besar dari 0. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi.
jika D-nya kecil dari 0, dari bentuk persamaan kuadrat kita tidak memiliki akar real. Jadi tidak memiliki akar real nanti. D kecil dari 0. Berarti D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC kecil dari 0 nanti. Contoh, persamaan kuadrat kita 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Ya, tanpa menentukan akar-akarnya dulu kita buat penyelesaiannya. Ini 2x kuadrat, 2-nya adalah untuk A, 3x, 3-nya adalah untuk B, 4 adalah untuk C. Kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D-nya, B-nya 3, 3 kuadrat kurang 4AC, 4, A-nya 2, C-nya 4. Berarti min 4 kali 2 kali 4 min 32. Berarti 9 kurang 32 adalah min 23. Maka di sini D kita adalah min 23. Jadi min 23 itu kecil dari 0. Ya, berarti D kecil dari 0. Oleh karena itu D kecil dari 0, maka persamaan kuadrat kita lagi 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 itu sama dengan 0, tidak memiliki akar real. Ya. Kenapa dia? Nah, kita coba menyelesaikannya, ya. Ini kita ambil dia sebagai A, jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Karena di sini bilangannya 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4, ya. Kita coba dengan rumus ABC, ya. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2 per 2A. Nah, sekarang B-nya 3, berarti min 3 ditambah kurang akar B kuadrat 3 kuadrat, ya, 3 kuadrat dia kurang 4, A-nya 2, 4 kali 2, C-nya 4, ya, kali 4 per 2A berarti 2, A-nya 2 berarti 2 kali 2. Nah, sekarang kita dapatkan min 3, 3 kuadrat adalah 9, ini kita kali dapatnya min 32. Berarti untuk X1 2 sama dengan min 3 tambah kurang akar min 23 per 4. Nah, inilah yang kita sebut dengan tidak real, bilangan tidak real, atau kita sebut dengan imajiner, ya. Itu dia, tidak ada nilai X1 dan X2-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah D sama dengan 0. Nah, kalau tadi D kecil dari 0, sekarang D sama dengan 0, kita ambil juga bentuk persamaan kuadratnya. Dia itu memiliki dua akar real yang sama. Di sini D sama dengan 0, D rumusnya adalah tadi B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Contoh, nah dari persamaan kuadrat kita pakai seperti X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Tanpa terlebih dahulu kita menentukan akar-akarnya. Nah, sekarang kita masukkan, ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya juga 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus D, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 4 tadi berarti 4 kuadrat kurang 4, A-nya 1, 4 kali 1, C-nya 4, berarti 4 kali 1 kali 4. Nah, sehingga didapatkan D-nya sama dengan 4 kuadrat 16. Ini kita kali min 16, berarti 16 kurang 16 dapat 0. Berarti D-nya 0. D sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang karena D sama dengan 0, itu kita sebut dengan persamaan kuadrat kita. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. Jadi X1, X2-nya nanti sama itu. Ya, X1, X2-nya sama nanti. Nah, sekarang kita coba dengan memfaktorkan dari persamaan kuadrat kita. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang 4 ini kita faktorkan berarti 2 kali 2, 4. Kemudian 4 ini 2 tambah 2, 4. Nah, sekarang berarti X1 kita ambil dari bentuk X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan min 2. Ini yang keduanya, berarti X2 sama dengan ini kita bawa lagi, dia menjadi negatif. Berarti X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan min 2. Berarti X1 sama dengan X2.
maka ini kita sebut dia dua akar real yang sama. Nah, inilah dalam bentuk diskriminan pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya boleh anak ibu silakan mengulang-ulang kembali, memutar-mutarnya kembali sehingga anak ibu bisa mengerti. Untuk pertemuan sekarang ibu tidak akan memberikan PR, tapi ibu berharap PR yang pertemuan sebelumnya, PR ke-5 dan ke-6 silakan dilengkapi karena ibu mengambil nilai keterampilan dari pengumpulan PR kamu yang cepat ya. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.